Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang sekali berjumpa lagi bersama Anun dalam podcast kali ini. Kita sudah kedatangan salah satu tamu yang luar biasa ya. Beliau ini merupakan salah satu calon rektor Universitas Mataram. Nah, siapa nih kira-kira teman-teman tahu nggak? Nah, tentunya di sini kita sudah kehadiran ada Profesor Kurniawan. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Anun. Gimana? Berempat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Baik, karena sesama Sasak, jadi kita sapaan Sasak dulu ya, Prof, boleh, ya? boleh, silakan ya. Bebas, Oke. bebas. Baik teman-teman, pada podcast kali ini kita akan selangkah lebih dekat ya dengan Ya. Prof Kurniawan, atau biasa kita sapa lebih dekatnya Prof K mungkin ya, Prof Prof K, ya, ya, boleh. benar, ya. Betul. Mungkin Prof K pada kesempatan ini nanti Anun bakal lebih banyak nanya-nanya nih tentang Prof sejauh ini aktivitasnya apa, kemudian mungkin dari keluarga, kesibukan dan lain sebagainya, Prof. Namun yang pertama nih, Prof, boleh dong ceritakan sedikit bagaimana Prof Kurniawan sejauh ini, mungkin dari latar belakang keluarga ya, Prof, kemudian dari sisi akademik juga, dan mungkin boleh ditambah perjalanan sampai sejauh ini berada di posisi sekarang. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Anun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya ini lahir ya di sebuah kampung kecil di Lombok Tengah ya, tepatnya di Desa Ranggegate namanya ya, di Lombok Tengah. Jadi ya betul-betul orang NTB asli lah ya, orang Sasak lah. Putra daerah ya. Putra daerah. Jadi itu tahun 1977 ya, atau 48 tahun yang lalu ya. Jadi sejak kecil saya memang kemudian merasakan ya sampai sekarang bagaimana pendidikan itu bisa mengubah ya, bisa mengubah bagaimana kehidupan seseorang ya. Jadi menurut saya pendidikan ini sangat luar biasa ya. Jadi seperti itu. Ya saya lahir dari sebuah keluarga juga yang sangat sederhana ya, seperti itu. Baik, dari keluarga yang sederhana tapi tidak menjadikan itu hambatan sampai sekarang Profesor bisa bisa mendapatkan gelar profesor ya, Prof ya, luar biasa. Dari sisi akademiknya aja kita mengetahui salah satu putra daerah mungkin dari desa yang lumayan kecil ya, tapi tidak menjadi halangan untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Wah, luar biasa ya teman-teman, ini bisa menjadi motivasi kita tentunya nantinya. Dan mungkin ini Prof, kan tadi berangkat dari di usia 48 ya, Prof ya, kalau boleh saat ya. ini. Saat ini 48 tahun. Untuk cakupan atau gelar profesor itu cukup muda ya, Prof ya, dibandingkan dengan guru-guru besar kita lainnya. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu niat ataupun ambisi ataupun tekad ya, Prof, untuk bisa maju menjadi calon rektor. Nah, kalau dari pandangan Prof sendiri nih, apa sih yang membuat Prof bisa yakin untuk maju menjadi salah satu calon rektor Universitas Mataram? Dan sebenarnya pasti ini berangkat dari kegelisahan ya. Dan selain kegelisahan, itu kira-kira harapan utama yang akan Prof lakukan nantinya seperti apa? Terima kasih Mbak Anun ya atas pertanyaannya. Saya akan menceritakan sedikit tentang siapa saya yang sebenarnya ya. Jadi saya lahir dan besar di sebuah kampung di sebuah desa di Lombok Tengah ya, namanya Ranggegate, itu Kecamatan Praebardaya, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi saya ini memang betul-betul ya putra asli NTB ya, atau orang Sasak ya, dengan suku Sasak Tulen ya. Jadi sejak awal memang saya merasakan bagaimana pendidikan ini telah mengubah cara pandang ya atau hidup seseorang. Jadi kalau saya ceritakan secara singkat, saya itu mulai dari SD di Ranggegate ya, Lombok Tengah. Saya lulus itu tahun 1989. Kemudian SMP di SMP Muhammadiyah Mataram, lulus tahun 92. Kemudian SMA di SMA Negeri 2 Mataram, lulus tahun 95. Kemudian S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ya, dulu belum bernama FH ISIP ya. Masih bernama Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya lulus di tahun 2000 ya.
Kemudian tahun 2000 saya melanjutkan S2. Nah, ini agak unik ya. Saya di Universitas Katolik Parahyangan ya di Bandung, tahun 2002 lulus. Nah, kemudian saya S3 di Universitas Brawijaya Malang tahun 2010 ya. Nah, memang saya terlebih dahulu sebelum S3 itu saya menjadi dosen ya. Tepatnya di tahun 2003 ya. Desember 2023 saya diangkat menjadi dosen dan ditempatkan di Fakultas Hukum Universitas Mataram di konsentrasi hukum bisnis ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah berproses, alhamdulillah sampai dengan tahun 2019 ya, tepatnya 1 Desember 2019 saya mendapatkan gelar guru besar ya, tepatnya di usia 42 tahun. Ya. Cukup jadi muda ya Prof ya. Nah, kemudian ya apa namanya, selama kurun waktu hampir 15 tahun sejak di Fakultas Hukum saya sempat menjadi wakil dekan bidang umum keuangan ya, 2 periode. Kemudian saya juga lanjut dipercaya juga menjadi wakil rektor di bidang umum keuangan ya, periode 2018-2022. Dan saat ini saya diberikan amanah sebagai ketua program studi doktor di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, itu di dalam kampus ya. Nah, di luar kampus sendiri memang saya cukup aktif juga di beberapa organisasi ya. Di antaranya saya sebagai salah satu wakil ketua ya di Nahdlatul Ulama pengurus wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Jadi sebagai wakil ketua. Kemudian saya juga sempat di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ya, ICMI. Kemudian saya juga saat ini ya di kancah nasional saya dipercaya sebagai ketua harian APHKI, yaitu Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia ya. Nah, dan satu lagi yang ini tidak boleh lupa ya, saya sebagai ketua takmir masjid ya, di tempat saya tinggal. Nah, jadi itulah segudang aktivitas saya selama ini ya. Baik, luar biasa ya teman-teman. Saya mendengarnya saja sudah, wah, ini cocok banget nih jadi rektor gue nih. Semoga ya nantinya. Dan tentunya teman-teman tadi berangkat cerita dari latar belakang pendidikan Prof K yang sangat panjang namun singkat ya. Kita dengarkan tadi tuh tidak mudah pastinya berada di posisi ini, dan tentunya dengan berbagai macam jabatan yang sudah beliau ampuh, dan tentunya dengan segala bentuk amanah dan tanggung jawab yang sudah diselesaikan dengan baik. Bahkan saat ini pun beliau masih menjalankan tanggung jawab lainnya ya. Nah, luar biasa, ini bisa menjadi motivasi nih untuk kita. Tadi berangkat dari Prof K yang merupakan putra asli daerah, terutama dari desa yang kecil ya Prof ya. Tapi dengan semangat dan tekad yang kuat bisa menjadikan dan memposisikan Prof sampai saat ini itu. Baik, luar biasa Prof ya. Kita tadi mendengar dari, dan yang cukup unik tadi tuh kita sempat mendengar dari mulai SD ya, dari Prof SD di mana itu dari SMP itu nggak salah Prof, itu SMP Muhammadiyah, terus kuliahnya di kampus Katolik. Itu gimana ceritanya sih Prof? Ya, jadi inilah perjalanan hidup saya ya. Jadi perjalanan hidup saya jadi ya mengalir begitu saja ketika ya SMP ya, almarhum bapak saya saat itu memasukkan saya di SMP Muhammadiyah ya. Nah, kemudian setelah kuliah lulus S1, saya mendaftarkan diri pada saat itu di Universitas Katolik Parahyangan yang ada di Bandung ya. Oke, luar biasa ya Prof ya, cerita yang sangat panjang dan sampai berada di posisi saat ini. Nah, sekarang kita mungkin langsung bergeser aja nih Prof nih. Kira-kira alasan utama yang membuat Prof ingin maju menjadi calon rektor Universitas Mataram apa aja nih Prof?
Ya, jadi Mbak Anun ya, semenjak saya itu berakhir masa jabatan saya di Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan ya. Di tahun 2023 yang lalu ya, saya itu sudah mentok ya, sudah pada golongan 4E ya. Jadi itu golongan tertinggi di PNS ya. Nah, sehingga kemudian secara pribadi ya, secara pribadi itu saya sudah tidak ada lagi yang saya cari ya. Itu alasan pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat ya, Mbak Anun, saya melihat bahwa posisi Unram ya pada saat ini ya, berada di sebuah persimpangan ya, berada di sebuah persimpangan yang sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena di satu sisi kita punya modal yang luar biasa ya, namun di posisi lain ya kita juga harus memperhatikan hal-hal yang kedepannya bagaimana untuk membuat Unram ini lebih maju ya. Kenapa saya katakan tadi itu terkait dengan posisi kita yang sebagai kampus kepulauan kan, kita ketahui bahwa Unram ini ya kan berada di kepulauan ya, di situ kekayaan agromaritim ya yang luar biasa. Dan satu hal juga yang saya melihat adalah potensi WOLSI ya, potensi WOLSI atau kemudian jaringan alumni yang juga saya miliki ya, kemudian transformasi digital mulai berjalan ya, di mana di sisi kita punya pekerjaan rumah yang tidak kecil ya. Nah, itu yang saya melihat peneguhan implementasi OBE ini juga sedang kita jalankan di kampus ya. Kemudian bagaimana kebutuhan menyiapkan tata kelola, terutama juga kita ingin merubah status PTN kita ya, yang saat ini kita merupakan PTN Badan Layanan Umum atau PTN BLU yang ke depan kita ingin bertransformasi menjadi PTN yang berbadan hukum ya. Itu beberapa motivasi saya ya, sehingga kemudian bismillah gitu ya, saya menyatakan secara resmi untuk maju sebagai calon rektor seperti itu. Luar biasa ya. Berarti dengan melihat potensi, melihat beberapa mungkin yang dirasa wah ini kurang pas atau perlu digalakkan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin boleh dikerucutkan kembali nih Prof menjadi sebuah visi. Visi apa sih yang akan Prof bawakan nantinya? Ya, jadi terkait visi ya, sekali lagi ini visi kepemimpinan ya. Kalau Unram kan sudah ada visinya ya. Ini visi kepemimpinan ke depan ya, dalam rangka mewujudkan atau memenuhi visi Unram ya. Jadi saya ingin Unram yang unggul berkelanjutan, berdampak dan mendunia. Ya, kira-kira itu yang ingin saya wujudkan ke depan ya. Mungkin saya sedikit jelaskan ya terkait dengan unggul berkelanjutan ini, maknanya adalah bagaimana mutu ya, bukan sekedar spanduk atau dokumen ya, tapi akan menjadi kebiasaan sehari-hari ya. Kurikulum kita harus jelas, asesmen yang terukur, siklus perjaminan mutu berjalan ya, teknologi digital kita juga digunakan untuk memudahkan para mahasiswa-mahasiswi kita ya, dan tentu maksud daripada unggul berkelanjutan ini adalah tidak bergantung pada figur seseorang. Betul. Sehingga ganti rektor, akreditasi turun, ganti dekan, akreditasi turun, jangan sampai seperti itu ya. Kita ingin Unram yang berkelanjutan ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua berdampak. Ya, jadi berdampak ini mengandung arti bahwa Tridharma itu benar-benar ada manfaatnya, bisa kita rasakan manfaatnya ya. Bukan hanya berupa artikel maupun jurnal-jurnal saja. Nah, jadi di situ. Tapi bagaimana kemudian kita hadir di desa-desa, hadir di pesisir, hadir di UMKM ya, di puskesmas, sekolah-sekolah, itu kita ingin ada Unram. Saya ingin Unram itu ada di sana ya. Saya ingin Unram memiliki dampak yang terasa bagi masyarakat. Jadi kita ingin riset,
kita, pengabdian kita, ya, bagaimana ikut mengentaskan kemiskinan, ya. Karena di NTB kita ketahui masih ada stunting misalnya kan. Sebagai satu daerah ini bagaimana kemudian UNRAM yang berdampak yang bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut, ya. Termasuk persoalan pariwisata, ya. Karena bagaimanapun sekarang dengan KEK Mandalika, ya, itu bukan hanya menjadi wisata tingkat nasional, ya, tapi sudah menjadi wisata tingkat dunia. Betul. Itu yang kemudian di makna dari kata berdampak. Adapun terakhir makna dari kata mendunia, ya, bukan berarti kita akan meninggalkan NTB kan begitu, ya. Tapi justru bagaimana membawa keunikan, ya, keunikan NTB ini ke panggung global. Nah, jadi kita punya sains kepulauan yang saya katakan tadi, Wolsi itu, ya. Kita punya agromaritim, kemudian kita punya pangan tropis, ya. Kesehatan kepulauan, kedokteran akan kita kembangkan ke depannya. Sekarang pun kita sudah punya kedokteran kepulauan, ya. Nah, jadi ini ya yang ingin kemudian kita ingin kembangkan ke depannya, seperti kerjasama riset, program 2 degree, ya, kemudian mobilitas dosen mahasiswa, dan bagaimana kemudian publikasi-publikasi yang memiliki reputasi di tingkat dunia. Itu kira-kira penjelasan dari ketiga visi tadi, ya. Bagaimana unggul berkelanjutan, berdampak, dan mendunia. Ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Anand, ya. Jadi ya. unggul berkelanjutan, berdampak dan mendunia. mendunia. Luar Jadi seperti biasa. itu. Baik, luar biasa ya Prof ya. Nah sekarang kita coba melihat dari sisi akademik dan kampus berdampak nih Prof. Apa saja yang akan kira-kira Prof nanti lakukan saat menjadi rektor, atau mungkin bahasa lainnya dalam arti perubahan konkret apa yang akan Prof tawarkan? Baik, ya. Jadi terkait perubahan konkret dari aspek akademik dan kampus berdampak, ya, saya menawarkan 3 hal penting untuk saya lakukan. Yang pertama itu adalah kurikulum dan pembelajaran yang lebih jelas arahnya. Ya. Ini yang pertama, di mana dosen dan mahasiswa mengetahui mata kuliah, ya, mengarah ke capaian pembelajaran yang bagaimana, asesmen seperti apa, dan bagaimana, ya, semua mendukung kompetensi lulusan. Jadi saya ingin setiap prodi memiliki peta kurikulum yang terang benderang, bukan hanya di atas kertas akreditasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara belajar yang lebih aktif dan relevan. Kita dorong bagaimana blended learning, ya, kemudian flip classroom, ya, kemudian tugas-tugas yang berbasis proyek, dan juga capstone project yang mengambil kasus-kasus nyata di desa-desa, di pesisir, maupun di dunia-dunia usaha, ya. Jadi skripsi dan tugas akhir tidak sekedar hanya syarat lulus saja, ya, tetapi kemudian bagaimana skripsi, tesis maupun disertasi ini bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di desa-desa. Itu yang menjadi harapan kami, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, ya. Jadi yang ketiga ini. Jadi melalui mikro kredensial atau RPL dan program-program kolaboratif, ya. Di sini mahasiswa bisa mengambil modul yang relevan, ya. Modul yang relevan dengan minatnya mereka, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, dosen kita dukung dari sisi pedagogik, ya, kemudian teknologi, dan ini bukan menjadi beban. Artinya mereka harus berkawan dengan teknologi, ya. Jangan teknologi ini menjadi beban untuk mereka. Jadi inilah 3 hal, Mbak Anon, yang kemudian akan kita capai seperti itu. Baik, harus bergandengan tangan, ya, untuk bisa merasakan 3 dampak utama ini tadi, Ya, gitu. betul. Luar biasa ya teman-teman, itu tadi bentuk konkret yang mungkin bisa dirasakan oleh dosen dan tentunya mahasiswa nantinya. Baik, kita lanjut mungkin ya Prof ya, kita bergeser. Tadi Prof sudah singgung, Prof itu juga aktif di APHKI ya, nih ya Prof ya, betul ya. Dan kira-kira nih, bagaimana riset di UNRAM ke depan supaya tidak berhenti di jurnal saja seperti yang Prof katakan tadi, silakan.
Baik, Mbak Anun, terima kasih. Pengalaman saya di Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual telah mengajarkan satu hal penting, ya. Riset itu punya nyawa kedua, ya. Namun ketika dilindungi dan dikelola sebagai hak kekayaan intelektual. Di Universitas Mataram, saya ingin membangun ekosistem di mana publikasi tetap penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Ya. Sejak tahap perencanaan riset, kita sudah memikirkan ya, inti potensinya akan jadi apa. Ya. Kemudian apakah bisa jadi paten, model kebijakan, ya, produksi teknologi tepat guna, aplikasi digital, atau inovasi sosial yang diadopsi oleh masyarakat. Kita perlu memperkuat unit hak kekayaan intelektual, kantor transfer teknologi, dan inkubator bisnis kampus. Dosen dan mahasiswa yang mempunyai temuan tidak kita biarkan berjalan sendiri, ya, tetapi didampingi sampai ke tahap hilirisasi. Tema-tema penelitian kita fokuskan ke keunggulan UNRAM, ya, seperti agromaritim, pangan tropis, energi terbarukan, kesehatan kepulauan, maupun pariwisata berkelanjutan. Nah, posisi saya yang selama ini di Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual, saya manfaatkan, ya, akan saya manfaatkan untuk membawa praktik, ya, baik dari kampus lain, memperkuat jejaring, dan membuka jalan kolaborasi lintas perguruan tinggi dalam hal pengelolaan hak kekayaan intelektual, hilirisasi maupun inovasi. Baik. Seperti itu, Mbak Anun, ya. Baik, luar biasa ya. Jadinya ini bisa menjadi salah satu tambahan cara ya mungkin Prof ya, supaya nantinya bagaimana riset-riset di UNRAM itu tidak hanya bentukan luarnya hanya sebatas jurnal atau artikel, tetapi ya bagaimana bisa berkelanjutan dan berdampak. Betul nantinya. Sekali ya. Baik, kita bergeser lagi ke isi yang lain nih Prof. Kalau dari tadi kita membahas tentang visi misi dan mungkin apa langkah konkret ya yang mungkin akan dilaksanakan oleh Prof nantinya. Kalau sekarang nih Prof, kita berbicara hal yang sedikit krusial ya, yaitu tentang isu keuangan yang sering sensitif ya Prof selaku ini juga mantan WR 2 atau Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan ya Prof. Nah, bagaimana sih atau apa gagasan Prof terkait kemandirian finansial di UNRAM sendiri? Betul apa yang Mbak Anun sampaikan tadi ya, persoalan keuangan ini merupakan isu yang sangat sensitif ya. Tapi menurut saya isu sensitif ini harus kita kelola dengan cara yang paling transparan dan profesional. Pertama ya, kita perlu sistem keuangan yang modern dan terintegrasi. Artinya perencanaan, penganggaran, realisasi, dan pengelolaan aset yang saling terhubung ya dalam satu sistem yang dipantau dengan baik. Ini akan mengurangi ruang miskomunikasi ya dan kecurigaan yang terjadi. Yang kedua, kita perlu PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang sehat dan berkelanjutan. Bukan sekedar menaikkan tarif tentunya ya, tetapi bagaimana mengembangkan layanan akademik dan juga non-akademik yang memang berkualitas ya, dan dibutuhkan masyarakat sehingga orang bersedia membayar karena melihat manfaatnya. Ya, itu yang kedua. Ya, ketiga, dalam jangka menengah saya ingin membangun embrio dana abadi UNRAM. Ya, dana ini ya, dikumpulkan dari kontribusi alumni, kerjasama dengan industri, kemudian filantropi, kemudian skema matching fund. Ya. Lalu dana ini dikelola secara profesional ya, dan hasilnya dipakai untuk mendukung seperti beasiswa, riset, ya, kemudian juga pengembangan kampus. Laporannya ini pun harus terbuka, ya, sehingga alumni merasa tenang bahwa sumbangannya itu dikelola dengan baik oleh kita yang berada di jajaran rektorat, ya, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting juga Mbak Anun dan pemirsa,
kita perlu memperkuat SPI, ya, Satuan Pengawas Internal, kemudian audit berbasis risiko, dan juga sistem pelaporan pelanggaran. Ya. Kemandirian finansial tanpa integritas hanya akan menambah masalah saja. Ya. Saya ingin dua-duanya berjalan dengan seimbang. Ya, seperti itu, Mbak Anon, ya. Baik, tentu ya, betul sekali tadi Prof, terkait keuangan ini memang hal yang sangat sensitif ya, dan Betul, tentunya di betul. sini perlu keterbukaan dan transparansi ya. Semoga nanti Prof bisa menjalankan ya bentuk transparansi keuangan yang ada di Universitas Mataram. Nah, kita bergeser lagi nih Prof. Kalau dari strategi Prof nih dalam pengembangan SDM tentunya, karena lagi dan lagi SDM adalah aktor utama ya, Ya, di betul. sini. Bagaimana Prof bisa mengembangkan SDM mulai dari dosen, kemudian tenaga pendidikan, dan tentunya mahasiswa nih sebagai talenta di masa depan nanti? Baik, bagi saya kampus itu pada dasarnya adalah rumah talenta, ya. Jadi kalau SDM-nya tumbuh, kampusnya pasti akan ikut tumbuh, ya. Untuk dosen dan tenaga kependidikan, kita perlu menata, ya, yang saya sebut arsitektur talenta. Ya, jadi ada istilah arsitektur talenta. Ya. Artinya jabatan dan peran tidak lagi hanya berdasarkan senioritas, ya, atau kedekatan semata, tetapi berdasarkan kompetensi dan kinerja. Posisi-posisi kunci harus diisi melalui proses seleksi yang fair, ya, yang fair, dan setiap orang punya kontrak kinerja yang jelas. Ya. Kita juga perlu memetakan bagaimana literasi digital, ya, dan kemampuan bahasa asing di seluruh SDM yang kita miliki. Dari peta ini kita susun program pelatihan yang bertahap dan terstruktur. Bukan sekedar pelatihan yang tentu yang seremonial, ya. Bagi dosen yang potensial kita buka ruang seluas-luasnya, ya, untuk mempercepat karir mereka, ya. Kita juga perlu memetakan literasi digital dan kemampuan bahasa asing seluruh SDM yang kita miliki. Dari peta ini kita susun program pelatihan yang bertahap dan terstruktur, ya. Bukan sekedar pelatihan yang sifatnya seremonial. Bagi dosen yang potensial, kita buka ruang percepatan karir mereka, ya. Sabbatical leave dan juga skema fellowship, ya. Ini yang ingin kita kembangkan di depan. Untuk mahasiswa, saya ingin memperluas akses magang yang terstruktur, pertukaran mahasiswa, dan juga inkubasi kewirausahaan, ya. Mahasiswa UNRAM harus punya pengalaman belajar di luar kelas, ya. Di kantor pemerintah, di perusahaan, di komunitas, bahkan di kampus mitra, ya. Di luar negeri, itulah yang akan membentuk mereka, ya, sebagai lulusan yang percaya diri dan siap untuk bersaing dengan dunia kerja. Itu yang saya harapkan ke depan. Luar biasa ya Prof. Itu semoga tentunya nanti dengan langkah-langkah itu kita bisa menemukan, ya, kita bisa menciptakan talenta-talenta yang baru di masa depan. Nah, sekarang nih Prof, tadi bersinggungan juga dengan salah satu visi Prof K, yaitu mengglobal, ya, UNRAM yang mengglobal. Tentunya ini adalah pastinya penginternasionalan, ya. Nah, internasionalisasi yang Prof maksud itu seperti apa sih Prof di sini, dan apa tidak bertentangan sama fokus lokal kita? Internasionalisasi yang saya bayangkan adalah internasionalisasi yang berbasis pada keunikan UNRAM sebagai kampus kepulauan, ya. Kita perkuat international office sebagai one stop service untuk kerjasama, ya, mobilitas dosen dan mahasiswa internasional. Kita dorong program dual degree, ya, joint research, dan pertukaran di bidang-bidang yang memang kita krusial, ya, seperti agromaritim, pangan tropis, kesehatan tropis, dan juga pariwisata berkelanjutan. Dari sisi lain, kita perbaiki bagaimana cara bercerita tentang UNRAM, ya. Dosen dan peneliti kita bantu untuk lebih sering tampil di forum nasional maupun internasional, menulis dalam bahasa yang bisa dimengerti publik luas,
dan menyusun laporan dampak tahunan. Dengan begitu, saya yakin reputasi UNDRAM tidak hanya akan naik di ranking ya, tetapi juga di mata masyarakat dan mitra global ya. Itulah yang saya bayangkan. Baik, luar biasa ya teman-teman. Tetap menginternasionalisasi, tetapi tidak lupa juga dengan fokus lokal kita. Ya, karena betul. seperti yang disampaikan oleh Prof. K, pada dasarnya ya kita bisa mengglobal itu karena memang kita memiliki Keunikan dan kekayaan lokal. Gitu. Dengan Luar keunikan biasa. itulah kita akan mengglobal. Kan Luar begitu. biasa. Ya. Dan mungkin Prof, tadi kan Prof sering menyebut istilah sains kepulauan ya. Nah, bisa jelaskan nggak sih Prof maksudnya itu apa dan dampaknya untuk Nusa Tenggara Barat nih khususnya seperti Ya. apa? Baik, Mbak Anun ya. Ketika saya menyebut sains kepulauan ya, yang saya bayangkan itu adalah NTB sebagai laboratorium hidup ya. Kita punya pulau-pulau kecil, kita punya pesisir ya, desa-desa, kawasan wisata ya. Kemudian lahan pertanian, lahan peternakan ya, dan laut yang semuanya menyimpan ya persoalan sekaligus sebenarnya peluang ke depan ya. Sains kepulauan berarti kita menjadikan seluruh landscape itu sebagai sumber pertanyaan ilmiah ya, sekaligus tempat kita untuk menguji masalah. Misalnya bagaimana mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan produktivitas nelayan tanpa merusak ekosistem ya. Bagaimana mengurangi stunting di wilayah-wilayah tertentu dan lain sebagainya ya. Di sinilah peran kerjasama saya melihat ya. Peran kerjasama dengan pemerintah daerah sangat penting ya. Saya membayangkan ke depan UNDRAM ya duduk satu meja dengan pemerintah daerah ya, membahas masalah dengan data-data yang ada, lalu bagaimana kemudian kita merancang program bersama ya. Kampus memberikan riset dan model solusi, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan kebijakan dan anggaran ya. Masyarakat kemudian menjadi subjek, bukan objek ya. Kemudian ini akan bermakna UNDRAM sebagai pusat aksi dan bukan hanya sebagai pusat ilmu ya, seperti itu. Baik, luar biasa ya teman-teman dari penyampaian Prof K tadi. Semoga kita bisa bergerak bersama nanti untuk bisa mewujudkan cita-cita dari Prof K. Nah, dari beberapa hal yang bisa dikatakan penting juga ya kita tadi bahas dan sudah disampaikan oleh Prof K nih. Mungkin saya mau sedikit menyinggung ke hal tentang integritas dan budaya kampus nih, Prof. Nah, banyak kan yang saat ini kita melihat integritas ini sudah bisa dikatakan dianggap sepele ya, Prof ya. Maksudnya sekadar hal-hal seperti plagiarisme dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Prof K sendiri nih, apa sih bagaimana kira-kira Prof K bisa menanggapi tema penting ini? Ya, baik ya. Jadi bagi saya integritas itu adalah fondasi ya. Tanpa itu semua rencana besar kita hanya akan menjadi slogan saja ya. Di tingkat sistem kita perlu memperkuat Satuan Pengawas Internal ya atau SPI. Kemudian memperbaiki mekanisme audit yang terjadi selama ini dan menerapkan audit berbasis risiko ya. Kita juga perlu whistleblowing system ya, yang benar-benar aman sehingga orang merasa terlindungi ya ketika melaporkan dugaan pelanggaran terhadap dirinya ya. Ini yang kita akan bangun ke depan. Di dunia akademik ya, kita harus tegas terhadap plagiarisme dan pelanggaran etika ilmiah ya. Bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk menjaga martabat ya Universitas Mataram, UNDRAM, dan memberi pesan bahwa kejujuran ilmiah tidak bisa ditawar-tawar ya. Saya kira ini kita garis bawahi ya. Dan di atas semua itu tentu kita ingin membangun budaya saling menghormati dan saling melayani ya. Pimpinan menghormati dosen dan tendik, dosen menghargai mahasiswa ya. Mahasiswa pun menghormati sivitas yang lain ya. Artinya kita harus saling hormat menghormati. Kalau suasana ini tercipta ya, saya sangat yakin
Unram akan bukan hanya hebat ya secara prestasi, tetapi juga mulia ya secara secara cara ke depan itu pasti Unram itu akan mulia ya, seperti itu pandangan saya. Baik, luar biasa itu dia tadi ya Prof ya. Tentunya integritas ini ya harus dibentuk bersama ya. Sangat penting harus ya. bergandengan tangan. Betul, Jadi satu betul. sama lain ya kita tidak memihak atau kita tidak memilih ini siapa Ya. akan tetapi kita memiliki peran yang sama di sini. Betul. Betul sekali, Prof. Nah, kan kalau kita melihat ya sebagian calon lain tuh sudah mengklaim dirinya sebagai global scientist ya dengan jejaring riset yang kuat tentunya. Nah, sementara Prof K sendiri nih identik dengan hukum bisnis, tata kelola ataupun keuangan ya. Nah, dalam konteks Unram itu yang ingin mendunia seperti yang Prof K tawarkan itu kira-kira keunggulan apa sih yang Prof K akan tawarkan nantinya? Nah, baik ya. Begini Mbak Anun ya. Saya melihat banyak kolega saya yang kuat ya di saintek dan jejaring global. Ini adalah sebagai aset penting Unram ya. Bukan sebagai pesaing pribadi saya ya. Itu yang saya lihat. Jadi mereka adalah para solois yang hebat ya. Yang hebat di instrumennya masing-masing. Saya sendiri menawarkan peran yang berbeda dengan teman-teman saya ini ya. Bukan sebagai solois yang paling bersinar tentunya ya, tetapi saya ingin sebagai dirijen ya yang mengatur orkestranya. Itu yang saya ingin ke depan ya. Untuk benar-benar mendunia, menurut saya Unram butuh dua kaki ya. Yang pertama itu adalah kaki kualitas akademik dan riset ya, di mana dosen, kurikulum, laboratorium ya yang setara dengan perguruan tinggi dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaki tata kelola dan keadilan ya, di mana kontrak internasional yang aman ya, pengelolaan hak kekayaan intelektual yang rapi, model bisnis hilirisasi yang riset yang fair tentunya ya, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Nah, keunggulan yang ada pada diri saya itu adalah yang kedua ya, menurut yang saya miliki ya Mbak Anun ya, yaitu sehari-hari saya ini di wilayah hukum bisnis ya, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, kemudian tata kelola korporasi ya, dan juga keuangan publik ya. Artinya dengan saya pernah mengelola Unram ya, karena saya pernah menjadi wakil rektor bidang umum keuangan ya, dan sekarang sebagai Kaprodi Doktor Ilmu Hukum, saya terbiasa melihat bagaimana ide-ide besar itu gagal karena tersandung di dokumen ya, anggaran, di kontrak maupun di regulasi. Nah, jadi ya tawaran saya ke depan itu sederhana ya, tapi penting menurut saya ya, yaitu bagaimana menyusun sistem yang membuat para ilmuwan global Unram, termasuk kolega-kolega yang sangat kuat di bidang saintek ini, itu bisa berlari lebih kencang ya, lebih aman dan tentu lebih berkelanjutan ya. Saya tidak datang untuk menggantikan peran mereka ya, tapi untuk memastikan orkestra ini punya partitur ya dan tata kelola yang kuat ya. Itulah yang menjadi harapan saya ya. Baik, luar biasa ya teman-teman ya, gagasan yang sangat menarik karena di sini selain mungkin melihat saingan yang lain itu memang sudah memiliki branding sendiri, tapi Prof K tidak pesimis sampai di situ karena di sini Prof K tentunya akan menggandeng ya dengan adanya calon-calon unggulan lainnya. Tentunya nanti ketika Prof K bisa menjadi seorang rektor, pastinya akan menjadi dirijen untuk bisa memainkan orkestranya di dunia kampus. Luar biasa. Kita coba lanjut nih Prof K. Kita melihat ya, ada salah satu narasi yang mengemuka dari calon lain adalah gagasan kampus satelit. Nah, terutama berbasis peternakan dan pertanian. Kira-kira bagaimana Prof memandang gagasan itu dan apa gagasan yang akan Prof tawarkan?
Saya melihat gagasan kampus satelit sebagai langkah awal yang baik ya. Menghidupkan lahan yang sudah lama menganggur dan menjadikan teaching farm adalah sesuatu yang memang sudah harus dilakukan ya. Tetapi menurut saya sebagai kampus di provinsi kepulauan, UNRAM perlu melompat dari sekedar kampus satelit per fakultas ya, menuju sebuah jejaring yang saya bayangkan sebagai UNRAM Impact Hubs ya, di kabupaten-kabupaten dan pulau-pulau besar ya. Di setiap Impact Hub itu saya membayangkan ada klinik hukum untuk membantu penyelesaian persoalan sengketa tanah, kontrak pertanian, isu-isu perlindungan konsumen ya. Ada juga klinik bisnis yang membantu UMKM ya, agar mereka bisa naik kelas ya. Ada klinik kesehatan dan juga kedokteran kepulauan ya, yang pada isu kesehatan masyarakat ini ada di pulau-pulau ya. Ada laboratorium agromarin yang bisa menggabungkan antara pertanian, peternakan, kemudian kelautan ya. Dan ada juga digital learning ya, atau digital learning hub ya, digital learning hub yang terhubung dengan smart class yang ada di Mataram. Dengan cara seperti ini, saya yakin mahasiswa dari berbagai fakultas ya, baik dari ekonomi, hukum, pertanian, peternakan, teknik ya, kedokteran dan lain-lain, ini belajar dan bekerja bersama di dalam mengatasi masalah-masalah nyata yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi bukan sekedar lahan praktikum menurut saya ya, tetapi ini adalah sebuah simbol perubahan sosial ya. Disitulah saya melihat bentuk konkret ya dari kampus yang berdampak ya, sesuai dengan visi saya itu ya, bagaimana unggul berkelanjutan, berdampak, dan mendunia. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, Profka, boleh kita dengarkan nih, apa sih pesan dan kesan, atau mungkin pesan singkat lah untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin dari teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan tentunya alumni yang mendengarkan podcast kita pada kesempatan ini. Ya, makasih Mbak Nun ya. Kepada adik-adik mahasiswa ya, saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan diri sendiri ya. Hanya kita ya, hanya karena kita berasal dari kampus di Nusa Tenggara Barat ya, dunia hari ini sangat terbuka lebar ya. Kalau kita serius belajar, berani bermimpi besar, dan mau bekerja keras ya, tidak ada yang mustahil di dunia ini ya. UNRAM adalah tempat untuk mengasah karakter dan kapasitas, bukan sekedar untuk mengejar indeks prestasi ya, atau IPK. Kepada para dosen dan tenaga kependidikan, saya menyadari bahwa tanpa kerja keras ya, tanpa kerja keras Anda, kampus ini tidak akan bisa berjalan ya, tidak akan bisa berjalan. Kalau nanti saya diberi amanah menjadi rektor, saya ingin membangun kepemimpinan yang transparan ya, transparan, terbuka terhadap kritik ya, silahkan saya dikritik ya, dan tentu mau bekerja keras ya, bersama-sama, bukan bekerja sendiri ya. Betul. Saya ingin membangun kolektif kolegial ya, bersama pimpinan yang lain. Dan kepada alumni saya ingin mengajak, mari kita pulang ya. UNRAM rumah besar kita ya, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam bentuk kontribusi ya. Entah itu dalam bentuk jejaring ya, kesempatan magang untuk adik-adik mahasiswa, kolaborasi riset ya, atau bahkan dukungan terhadap dana abadi UNRAM yang saya sampaikan tadi ya. Tidak usah banyak-banyak lah ya, misalnya ya berapa untuk setiap bulan kan, untuk sebagai ini kan seperti kita mewakafkan ya sesuatu seperti itu ya. Kampus ini menjadi seperti sekarang ya, UNRAM kita lihat sangat megah lah begitu ya, karena kontribusi banyak orang ya, kontribusi banyak orang, dan saya berharap kita bisa menulis bab berikutnya ya, bersama-sama ya. Itu yang menjadi harapan saya ke depan.
pada akhirnya saya ingin Unram dikenang ya, bukan karena rankingnya saja ya, yang seperti sekarang ini yang kita sudah bagus ya, tetapi karena jejak nyata yang kita tinggalkan di desa, yang kita tinggalkan di pesisir ya, dan juga di kehidupan orang-orang NTB, Pulau Sumbawa, Pulau Lombok ya. Inilah cita-cita saya ke depan ya. Unram yang unggul, berkelanjutan, berdampak dan tentu saja mendunia ya, seperti itu. Luar biasa ya teman-teman, itu tadi pesan singkat sekaligus penutup ya untuk ngobrol santai kita bersama Prof K satu hari ini, luar biasa. Dan kita sudah mendengarkan tadi mulai dari latar belakang beliau, kemudian perjalanan beliau, dan tentunya harapan-harapan yang akan beliau coba nanti aplikasikan atau kita coba implementasikan ya. Kita doakan bersama, semoga ini adalah harapan, karena ini merupakan, tidak hanya merupakan harapan dari Prof K, akan tetapi menjadi harapan untuk kita semua selaku sivitas akademika ya, tentunya di Universitas Mataram. Dan tentunya tanpa dukungan teman-teman, tanpa dukungan para dosen, alumni dan lain sebagainya, cita-cita ini atau impian ini tidak akan tercapai begitu saja ya Prof ya. Semoga kita nantinya bisa bergandengan tangan, bisa mewujudkan Unram yang unggul, berkelanjutan, berdampak dan mendunia tentunya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof K yang sudah berkenan untuk bisa kita ajak ngobrol ya, lebih dekat lagi dengan Prof K, dan tentunya semoga nanti kita bisa mendapatkan ya, bisa sesuai dengan harapan kita, nanti Prof K bisa menjadi rektor di Universitas Mataram dan bisa mewujudkan bersama mimpi-mimpi yang sudah kita dengarkan tadi teman-teman. Baik, itu saja mungkin Prof K, sekali lagi terima kasih, dan teman-teman semua terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.